Perekrutan Dion Mark oleh Persib Bandung cukup mengejutkan karena rumor yang berkembang terkait bek muda blasteran Belanda Indonesia itu cukup senyap. Boyan Hodak menjelaskan, Dion Mark direkrut karena alasan investasi jangka panjang untuk masa depan Persib. Usia Dion Mark yang masih muda, 20 tahun, menjadikannya sebagai investasi yang menjanjikan untuk masa depan Persib. Dion itu seperti Kakang dan Robi yang masuk kuota pemain U23. Jadi kami mencari pemain muda karena mereka masih bisa berkembang dan mengeksplorasi kemampuannya. Sebelumnya sudah ada Nazril, Zulkifli, Fitrah, jadi bagus karena akan ada pemain muda lainnya. Boyan menegaskan Dion Mark dan para pemain muda lainnya harus berkompetisi dan bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan bermain. Mereka perlu berlatih dengan kami dan berusaha untuk mendapatkan kesempatan. Mungkin di masa yang akan datang, dia bisa mengisi 11 pemain pertama di tim utama kami. Dia pemain muda, dia masih bisa banyak berkembang dan bagus untuk pemain muda. Dari 7 yang kami miliki, 2 diantaranya bisa bermain sebagai starter dan di masa depan mereka akan fantastis. Dion Mark didatangkan Persib dari klub kasta kedua Liga Belanda, Top OSS. Dia sempat beberapa kali membela timnas Indonesia U20 dan masuk skuad Garuda Muda di SEA Games 2025 tuntasnya. Gejolak bursa transfer paruh musim Borneo FC masih jauh dari kata tenang. Setelah ditinggal pilar penting seperti Fajar Faturrahman, Douglas Coutinho, dan Maicon Sousa, kini kabar mengejutkan datang dari lini serang pesut etam. Striker asing andalan mereka, Joel Vinicius, disebut-sebut bakal segera angkat kaki dari Samarinda. Rumor kepindahan penyerang berusia 31 tahun itu mencuat setelah akun spesialis transfer sepak bola @gosbal mengunggah informasi bahwa Vinicius akan merapat ke Malang. Striker Borneo FC, Joel Vinicius, akan bergabung dengan Arema FC dengan status permanen, tulis akun tersebut. Keputusan ini terbilang beresiko, pasalnya Vinicius merupakan mesin gol kedua Borneo FC musim ini dengan koleksi 7 gol dan 2 assist dari 18 laga. Ia bahkan masih bermain penuh saat membantu Borneo FC menundukkan Persis Solo 1-0 pada Jumat lalu. Jika kepindahan ini terrealisasi, Borneo FC tercatat telah melepas 10 pemain di jendela transfer paruh musim. Pelatih Lefundes tidak menampik bahwa timnya sedang dalam mode menunggu amunisi baru. Saya berharap transfer bisa diselesaikan secepatnya agar kami bisa lebih kuat di putaran kedua. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Vinicius, manajemen pesut etam dikabarkan tengah mengarah radar ke Eropa. Informasi yang beredar menyebutkan Borneo sedang menjalin komunikasi serius dengan seorang striker dari kasta kedua Liga Inggris. Meski identitas sang pemain masih disimpan rapat, selain itu nama gelandang timnas Suriah Muhammad Anes juga santer akan segera diperkenalkan di Senggiri. Manuver ekstrim ini menjadi pertaruhan besar bagi Borneo demi menjaga konsistensi di papan atas klasemen putaran kedua. Namun sisi buruknya, jika para pemain anyar tidak bisa cepat beradaptasi, maka Borneo FC dalam masalah besar tuntasnya. Satu persatu pemain naturalisasi timnas Indonesia berbagai level usia memutuskan berkarir di tanah leluhurnya di Indonesia. Pada musim ini saja, 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia memilih bergabung dengan klub Superliga. Ketujuhnya adalah Jordi Amat, Rafael Struijk, Jen Reven, Tom Haye dan Eliano, Sen Patinama, dan Dion Max.
Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi langkah yang diambil para pemain naturalisasi tersebut. Meski PSSI adalah pihak yang menaturalisasi ketujuh pemain tersebut dengan kepentingan supaya bisa membela timnas, ia tetap membebaskan masa depan Dion Max dan lain-lain. Yang seperti kami sampaikan, pertama ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan mereka, kami tidak gaji mereka. Mungkin beda kalau kami yang menggaji mereka, pasti bisa diarahkan. Tapi ini soal pilihan mereka dan hak asasi mereka juga, kami tidak bisa tahan. Arya menduga para pemain naturalisasi timnas Indonesia itu tertarik berkancah di Superliga karena naiknya level kompetisi, yang dibuktikan bisa mendatangkan pemain level Eropa sekelas Layvin Kurzawa. Mungkin karena banyak pemain naturalisasi datang, kualitas liganya naik, sehingga membuat pemain-pemain naturalisasi lainnya mau datang juga. Tidak hanya pemain naturalisasi, banyak juga pemain top mau datang karena kualitas kita sudah naik level di Asia tuntasnya. Melalui akun Instagram resminya, Persib Bandung mengumumkan perpisahan dengan salah satu sponsornya, Gudang Garam, yang identik dengan tagline "Pria Punya Selera", setelah menjalin kemitraan selama kurang lebih 8 tahun sejak 2018. Pria Punya Selera bukan sekedar logo di jersey, melainkan simbol dari perjalanan dua entitas yang menyatu dalam semangat yang sama, pantang menyerah dan selalu memberikan yang terbaik. 8 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk saling menguatkan, berjuang, dan tumbuh bersama. Kami telah melalui setiap suka dan duka, kemenangan, kekalahan, hingga akhirnya meraih gelar juara secara berturut-turut. Persib Bandung mengucapkan terima kasih kepada Gudang Garam Internasional Pria Punya Selera atas kepercayaan, dukungan, dan sinergi luar biasa sejak 2018. Babak ini mungkin telah berakhir, namun rasa hormat dan apresiasi kami akan selalu abadi. Sebagai bentuk apresiasi, suatu karya akan kami hadirkan segera, tulis akun Instagram resmi klub. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi detail mengenai alasan spesifik mengenai berakhirnya kerjasama tersebut. Hatur nuhun, Gudang Garam Internasional Pria Punya Selera tuntasnya.